Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdayansi dengan NIM 21104210002. Di sini saya akan melakukan praktikum struktur hewan untuk memenuhi mata kuliah struktur perkembangan hewan. Nah, pada praktikum struktur hewan kali ini saya akan membedah hewan kelas vertebrata yaitu Pisces dengan menggunakan Oreochromis niloticus atau ikan nila. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yang pertama adalah sarung tangan bedah steril, yang kedua adalah talonan, yang ketiga adalah gunting, yang keempat adalah pinset, dan yang kelima adalah pisau cutter. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan jenis hewan vertebrata yang seluruh badannya bersisik dan mempunyai gurat sisi. Nah, ikan nila ini termasuk pada filum Chordata atau hewan bertulang belakang. Nah, yang pertama adalah sistem integumen ya. Bagian integumen yang bisa diamati dari luar, yang pertama kita lihat ya adanya mulut ikan, terus adanya mata ikan, terus ada bagian operculum ya. Ini adalah bagian operculum yang berfungsi untuk melindungi insang. Ini di dalamnya ada insang, melindungi insang dan juga berfungsi untuk respirasi karena digunakan untuk membantu memindahkan air melewati insang mereka dengan mengubah tekanan internal mereka. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian tubuh ikan bisa dilihat ya. Bagian tubuh ikan itu dilihat linea literalis. Nah, terus adanya gurat sisi merupakan titik-titik ya. Kita bisa lihat sini titik-titik ataupun garis tubuh ikan atau garis yang melintang di sepanjang tubuh ikan nila ini. Nah, fungsinya itu adalah sebagai sensor lingkungan ikan untuk mengetahui kedalaman air dan untuk mengetahui besar kecilnya tekanan di dalam air. Nah, selanjutnya adalah sisik ikan. Nah, ini adalah sisik dari ikan nila. Kita bisa lihat ya. Di mana sisik ikan nila itu dia ukurannya besar nih, dan kalau kita lihat ya sisik ikan nila ini kasar dan tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya sirip ya. Sirip pada ikan itu yang pertama ada sirip di bagian atas atau sirip punggung, atau kita sebut dengan pinna dorsalis, merupakan sirip yang berada di bagian dorsal ikan, berfungsi untuk stabilitas ikan ketika berenang ya. Nah, selanjutnya adalah sirip dada. Ini merupakan sirip dada, yaitu pinna pectoralis ya. Nah, pinna pectoralis atau sirip yang terletak pada posterior operculum atau pertengahan tinggi pada kedua sisi ikan ini. Nah, ini dia berfungsi untuk pergerakan maju, ke samping, dan diam. Nah, selanjutnya adalah sirip perut. Ini adalah sirip perut ya. Kita bisa lihat. Nah, sirip perut ini atau kita sebut dengan pinna ventralis, dia berfungsi untuk membantu menstabilkan ikan pada saat berenang. Nah, selain itu, dia juga berfungsi untuk membantu menetralkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Nah, selanjutnya adalah sirip anus atau pinna analis. Sirip yang berada di bagian ventral tubuh ini, dia terletak di bagian posterior ya, posterior anal. Fungsi sirip ini adalah membantu dalam stabilitas berenang ikan. Nah, yang terakhir adalah sirip ekor atau pinna caudalis. Nah, sirip ikan yang berada di bagian ekor ini, dia berfungsi sebagai pendorong utama bagi ikan ketika berenang, baik maju dan juga sebagai kemudi untuk bermanuver. Nah, selanjutnya adalah sistem respirasi atau sistem pernapasan pada ikan. Pada ikan, sistem pernapasannya yaitu terdapat pada insang. Ini ya, insang. Yang pertama, kita akan mengambil insang ini terlebih dahulu. Ini adalah insang dari ikan nila. Nah, ini merupakan bagian insang yang sudah dikeluarkan dari operculum ikan nila. Nah, yang pertama kita lihat yaitu bagian arcus branchialis, di mana arcus branchialis merupakan ujung ke ujung seperti rambut-rambut yang biasa disebut dengan insang. Nah, selanjutnya ada
Ada Holobranchia, adalah insang yang hanya satu lapis, ya, insang yang hanya satu lapis. Nah, selanjutnya ada Hemibranchia, yaitu insang yang terdapat insang yang dua lapis dan bisa dipisahkan. Kemudian ada juga Gilraker yang putih-putih ini ya. Ini adalah Gilraker. Selanjutnya adalah sistem pencernaan, di mana nanti makanan pertama dia akan masuk ke dalam mulut terlebih dahulu, di mana ikan di dalam mulut ini terdapat gigi ikan itu dia kecil-kecil dan dia ada lidah. Selanjutnya di mulut ini akan terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim. Nah, selanjutnya makanan akan ke faring, di mana faring itu dia terletak di antara insang ya, di dalamnya. Nah, lalu dia akan ke esofagus. Esofagus itu juga terletak di antara insang ini setelah faring. Nah, lalu makanan itu akan masuk ke lambung. Nah, di sini ya, ini adalah lambung si ikan. Nah, di mana di sini akan terjadi pencernaan secara mekanik oleh aktivitas dan kontraksi otot lambung ya, dan kimiawi oleh HCl dan enzim pencernaan yang terdapat di lambung ya, seperti pepsin. Nah, jadi setelah makanan dicerna di lambung, maka makanan tersebut akan berbentuk berupa kim. Nanti kim ini dia akan masuk ke dalam usus halus ya. Nah, di mana di usus halus nanti ini terdapat usus 12 jari ya. Nah, di mana di sini akan terjadi penyerapan berbagai nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, air, mineral dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya makanan yang sudah tidak digunakan lagi, yang tidak bermanfaat lagi bagi tubuh ikan, dia akan masuk ke dalam usus besar. Ini adalah usus besar. Nah, di mana nanti di usus besar inilah akan terjadi sisa makanan tersebut akan dibuang. Nah, lalu makanan tersebut akan sampai kepada ujung dari usus, yaitu kita sebut dengan rektum. Nah, di sini dia menyambung ya. Nih, di sini ujung ususnya menyambung ke anus. Nah, di anus ini merupakan bukaan rektum yang membuka jalan untuk feses keluar dari usus. Sini kita bisa melihat nih. Nah, selanjutnya yaitu sistem urogenital yang terdiri dari dua ya, yaitu sistem genitalis dan sistem uropotika. Nah, organ dari uropotika terdiri dari ginjal, lalu akan diteruskan ke ureter ya. Dari ginjal diteruskan ke ureter, lalu ke vesika urinaria. Nah, saluran urinarianya lalu langsung ke tempat pembuangan akhir di anus ya. Nah, selanjutnya organ genitalianya itu kita di sini kita mendapatkan ikannya jenisnya laki-laki ya, atau jantan. Jantan ini dia memiliki yang namanya gonad. Tapi di sini kurang terlihat. Ya. Dia memiliki gonad. Nah, ini adalah testis. Jadi testis ikan itu ada dua, sebelah kiri dan kanan. Dia menuju langsung juga ke bagian anus ya. Nah, di dalam testis inilah nanti terjadi yang namanya pembentukan sperma. Nah, selanjutnya yaitu sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Nah, pada umumnya hewan itu dia memiliki jantung atau core sebagai organ utamanya pada sistem peredaran darah. Nah, kita lihat pada ikan, di sini kita bisa melihat ya ada jantungnya. Sini. Nah,
Jadi di jantung ini ada namanya vena cardialis anterior, yaitu dia dari jantung ini akan memompa darah ke bagian kepala, ke bagian kepala. Jadi semua darah yang dialirkan ke kepala atau anterior ini akan melewati vena cardinalis anterior. Nah, selanjutnya ada namanya vena cardialis posterior. Nah, itu dia dari jantung ini darahnya dipompa ke bagian ekor atau ke bagian kaudal. Nah, selanjutnya dari posterior dan anterior ini, akan kembali lagi ke dalam core. Dan di core ini nanti ada yang namanya sinus venosus. Nah, sinus venosus ini adalah bagian tambahan jantung yang polos dan dia tidak memiliki jaringan otot yang berfungsi untuk menampung darah aliran dari vena cardialis anterior dan vena cardialis posterior. Kemudian ada atrium. Nah, atrium ini di dalam jantung ini ada atrium. Nah, atrium ini adalah pembuluh darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh ikan. Nah, selanjutnya itu kan dia membawa O2 ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung melewati vena. Kemudian dia akan membawa CO2 ke paru-paru. Nanti di paru-paru maka terjadilah proses pertukaran oksigen. Nah, selanjutnya yaitu sistem otot. Nah, otot pada ikan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu di bagian atas atau musculi epaaxiales dan di bagian bawah yaitu musculi hypaxiales. Nah, kedua bagian ini dipisahkan oleh septum. Septum yang dinamakan dengan septum horizontal. Nah, otot tubuh ikan itu dia berbentuk kerucut ya. Kita bisa melihat berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa adanya garis-garis tubuh yang berbentuk sirkular atau melingkar. Garis-garis tersebut itu adalah selubung dari setiap otot ya pada tubuh ikan yang dinamakan dengan miokoma. Nah, jadi dinamakan dengan miokoma. Nah, selain miokoma juga ada yang dinamakan dengan miomer. Nah, miomer ini merupakan kumpulan dari beberapa otot ikan yang menjadi satu. Jadi dia semakin nampak dari sini ya, semakin terlihat, semakin nampak sejumlah garis lingkar dalam satu miomer. Ya, kita lihat ya, di sini adanya garis lingkar. Nah, udah. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem saraf pada ikan, di mana sistem saraf pada ikan merupakan sistem saraf pusat yang letaknya adalah di bagian kepala. Di sini kita bisa melihat. Nah, di bagian paling atas ya, itu merupakan telencephalons, yaitu untuk penerimaan, elaborasi, dan penghantar impuls bau. Nah, di bawahnya itu yang berjumlah 2 adalah diencephalons, karena jumlahnya ada 2 ya. Fungsinya yang berhubungan dengan hormon dan hemostasis. Nah, selanjutnya adalah di bawahnya mesencephalons, yaitu otak tengah, ukurannya lebih besar untuk pusat penglihatan. Nah, selanjutnya yaitu ada metencephalon, fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot, dan daya orientasi terhadap ruang. Dan yang paling terakhir yaitu meliencephalon, adalah bagian otak yang paling belakang atau posterior dengan membran oblongata sebagai komponen utamanya, dan di sini merupakan pusat dari saraf sensorik ya, kecuali pada saraf karnial penciuman dan penglihatan. Nah, selanjutnya adalah sistem rangka ikan pada bagian depan dan belakang tubuh ikan. Yang pertama adalah spina neuralis. Spina neuralis merupakan duri ikan pada bagian atas tubuh ikan. Nah, selanjutnya adanya spina hemalis yang merupakan duri ikan pada bagian bawah tubuh ikan yang tidak membentuk cabang. Nah, selanjutnya adanya sentrum. Sentrum merupakan bagian rangka. Sentrum merupakan rangka sekaligus berfungsi untuk memisahkan antara bagian duri atas ikan dan bagian duri bawah ikan. Nah,
Dan yang terakhir adalah costa hemalis. Costa hemalis merupakan duri pada bagian bawah tubuh ikan yang membentuk cabang yang berfungsi untuk menopang bagian perut ikan. Nah, pada ikan yang kami gunakan, struktur costa hemalis telah terlepas dari tubuh ikan karena struktur costa hemalis yang mudah terlepas. Nah, pada bagian belakang atau kaudal tubuh ikan terdapat dua spina atau duri, yaitu neuralis dan hemalis. Ini bagian neuralisnya dan ini di bagian hemalisnya. Nah, pada spina terdapat dua ruang atau celah yang disebut dengan arcus. Di sini ruang ataupun celahnya. Nah, arcus ini terbagi menjadi dua, yaitu arcus spinalis dan arcus hemalis. Nah, di mana di antara kedua celah ini terdapat sentrum yang terletak di bagian tengah. Sorry, I feel no attraction and now that it's been a minute. 'Cause I've been so long